Halo Bebrosis, di video kali ini saya tidak akan membahas masalah hukum, tapi saya ingin berbagi cerita sejarah berdirinya kampung halaman saya yaitu Desa Laluhe. Sejarah ini saya dapatkan melalui diskusi beberapa waktu yang lalu dengan orang tua bakti saya yaitu Bapak Richard Sanda. Beliau adalah kakak tertua dari papi saya dan saat ini dalam kedudukan hukum adat, beliau itu menjadi Ratu Tamba atau pemimpin negeri di Kepulauan Danusa. Nah, eh, Kepulauan Danusa ini dia terletak di ujung utara di Kabupaten Kepulauan Talaut yang berbatasan langsung dengan Filipina. Jadi tadinya beliau adalah Ratu Manolaluhe dan sekarang sudah menjadi Ratu Tambah. Saya biasanya menyapa beliau dengan panggilan Papa Ani, artinya orang tua baptis. Nah, selain berdiskusi dengan Papa Nani saya juga berdiskusi banyak dengan Ibu Since Panggulu sebagai Inang Wanua Desa Laluhe. Bahkan saya mendapatkan buku sejarah Laluhe dari Papa Ani saya sebagai Ratu Panua Laluhe waktu itu ya. Baik, My Brosis, dari penuturan kedua orang tua saya ini, beginilah sejarah Desa Laluhe. My Brosis, tokoh pendiri Kampung Laluhe adalah Rapitan. Ia lahir tahun 1619 di Tumingan, Tarumadun. Ini adalah sebuah bukit yang indah, yang terletak 500 meter sebelah utara di Kampung Laluhe. Jadi ayah Rapitan namanya Walowanua, ibunya adalah Winewewawati. Dan Rapitan memiliki istri namanya Wau. Ia mendapat 3 orang anak laki-laki, yakni Saraude, Sompengan, dan Maraah. Pada samanya, Rapitan itu memunculkan gagasan yang luar biasa. Eh, Gagasannya begini, manusia sebagai makhluk sosial perlu tinggal bersama dalam satu tempat pemukiman. Wah, ini eh, terobosan yang luar biasa yang dipikirkan, yang lahir dari seorang Rapitan yang waktu itu melihat orang-orang yang hidup saat itu hidup secara individual. Sehingga ketika dia melihat bahwa orang-orang itu hidup sendiri, hidup secara individu, maka dia punya rencana untuk mempersatukan orang-orang ini hidup bersama dalam satu perkampungan. Selain itu, gagasan itu juga dilatar belakangi dengan situasi dan kondisi keamanan di Kepulauan Nusa yang pada waktu itu sangat rawan karena sering diganggu dan diserang oleh bajak laut Solo. Maka pada saat Rapitan berusia 40 tahun, yakni pada tahun 1659, Rapitan mewujudkan gagasannya itu dengan mendirikan sebuah perkampungan yang diberinya nama Laluhe. Nah, Mayorisis, nama Laluhe diambil dari kata laluhan. Laluhan artinya api nan tak kunjung padam. Sebenarnya laluhan itu adalah nama benda yang terbuat dari sabut kelapa kering yang disobek-sobek halus yang ditancapkan di tongkat kayu dengan diameter 5 cm. Bila disulut dengan api, benda ini digunakan sebagai suluh pada malam hari dan pembawa api pada siang hari. Nama ini diberikan oleh Rapitan ketika mendirikan Kampung Laluhe, yaitu pada tahun 1659. Jadi kalau mau dihitung, usia Desa Laluhe dari tahun 1659 sampai 2024 sudah kira-kira 365 tahun. Sudah tua ya, hampir 4 abad. Nama Brosis, nama ini diberikan karena Kampung Laluhe adalah kampung yang pertama di Pulau-Pulau Nusa pada waktu itu yang mempunyai pemerintahan secara terkoordinasi. 8 tahun kemudian, yakni pada tahun 1667, Rapitan menjadi pemimpin pemerintahan pertama di Pulau Nusa. Jabatannya disebut Ratu Tamba, yang diambil dari bahasa adat yaitu Ratu dan Tamba, yang artinya pemimpin negeri. Ratu artinya pemimpin atau penguasa, dan Tamba artinya negeri, merujuk kepada Kepulauan Nusa.
Nah, Kampung Laluhe tempat kedudukannya dijadikan pusat pemerintahan dan disebut sebagai Inango Tampa, yang artinya ibu negeri, yang terdiri dari dua kata, Inang atau Inang dan Tampa. Inang adalah ibu, Tampa adalah negeri, atau saat ini dikenal dengan nama ibu kota. Karena kedudukannya sebagai Inango Tampa atau ibu kota, maka nama Kampung Laluhe dirubah waktu itu menjadi Wentane. Nah, Wentane artinya dasar atau pusat. Pada tahun 1888, di zaman Raja Lanta II sebagai Ratu Tampa VII, Pulau-Pulau Nusa, dan Ratu Banua VII, pada waktu itu Belanda atau VOC masuk di Pulau-Pulau Nusa dan menjadikannya wilayah Kojoguguan, sekarang namanya kecamatan. Pada waktu itu Belanda ingin mengangkat raja atau Ratu Banua Lanta II yang pada waktu itu sebagai Ratu Tampa VII Pulau-Pulau Nusa dan Ratu Banua VII Kampung Laluhe yang berkedudukan di Kampung Wentane sebagai Jogugu Pulau-Pulau di Nusa. Tapi waktu itu Raja Lanta II menolak dan akhirnya Lanta II dikucilkan atau disingkirkan di tempat pembuangan. Nah, seiring berjalannya waktu karena Raja Lanta II itu menolak tawaran dari Belanda, maka pada tahun 1890 Belanda mengambil atau menunjuk seorang bernama Wuso dari Kampung Merampit menjadi pejabat sementara Jogugu di Pulau-Pulau Nusa. Kemudian pada tahun 1894 digantikan oleh Mamalo juga dari Kampung Merampit. Dan akhirnya pada tahun 1896 Belanda mengangkat seorang bernama Parau dari Kampung Karatung menjadi Jogugu definitif Pulau-Pulau Nanusa. Oke, nah Jogugu ini my proses itu sekarang mungkin namanya camat, ya. Nah sejak saat itu pusat pemerintahan kejujuguan atau kecamatan Pulau-Pulau Nanusa dipindahkan ke Kampung Karatung. Sementara itu, lalu waktu itu dirubah menjadi Wentane karena menjadi pusat pemerintahan di Pulau Nanusa, dirubah kembali menjadi Laluhe sampai dengan sekarang. Nah, mengenai letak Kampung Laluhe sendiri secara adat, ketika didirikan tahun 1659, letaknya memanjang di pesisir pantai selatan Pulau Ahewarange atau bahasa Indonesianya Pulau Besar atau saat ini dikenal kalau di peta namanya Pulau Merampit. Dari barat ke timur, yakni dari tempat bernama Tamanu sampai di tempat bernama Betani. Tahun 1905, memanjang di pesisir pantai selatan Pulau Merampit dari tempat yang bernama Tamanu sampai di tempat yang bernama Alo. Namun kemudian sebagian tempat pemukiman penduduk Kampung Lalu di pesisir pantai dari Alo sampai Matane dihibahkan kepada sebagian penduduk Kampung Merampit yang waktu itu kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam badai tsunami yang terjadi pada kira-kira bulan Oktober tahun 1904. Lalu kemudian saat menghibahkan bagian wilayah yang diberikan kepada saudara-saudara kami di Kampung Merampit, ada kesepakatan yang dilakukan oleh para tua-tua kampung. Ada 4 hal di situ disepakati. Yang pertama, batas di sebelah utara tanah yang dihibahkan itu adalah tanah adat Kampung Laluhe yang ditanami tanaman sagu. Ya, dari Alo sampai Matane itu ditanami tanaman sagu. Yang kedua, penduduk yang bermukim di situ, yaitu dari Alo sampai Matane, tidak boleh merusak tanaman sagu. Yang ketiga, penduduk yang bermukim di situ, yang dari Alo sampai Matane tadi, itu harus mentaati batas tanah yang ditentukan, yakni 15 meter dari pinggir jalan ke tanaman sagu. Artinya kalau membuat rumah itu 15 meter dari pinggir jalan ke tanaman sagu. Lalu keempat, Kampung Laluhe tidak mempersiapkan tanah pemukiman bagi penduduk yang bermukim di situ turun-temurun. Sementara itu, batas wilayah Kampung Laluhe adalah kalau di sebelah utara itu ada Wore, Apa, Eama. Sebelah timur itu ada Matane, Tarumadun, Muri, Nalo, Tere, Eama. Lalu kemudian sebelah selatan itu ada Laut Lepas. Sebelah barat itu ada Tiwu, Tamarongge, Soco, Tambun, lalu kemudian Wore.
Kemudian my brosis, saya ingin menjelaskan mengenai asal-usul penduduk Kampung Laloe. Nah, ini menarik. Jadi, orang yang pertama kali datang ke Laluhe itu sekaligus menjadi penduduk pertama Kampung Laluhe bernama Sinyo. Nah, saya tidak tahu Sinyo ini berasal dari mana karena saya belum menyelidiki lebih dalam. Tapi ada yang bilang Sinyo ini katanya dari dataran Cina. Tapi ada juga yang bilang bahwa Sinyo ini adalah orang Portugis. Saya tidak tahu kebenarannya sampai di mana, tapi konon ia tiba di Pulau Nanusa itu menumpang sebuah rakit, lalu mendarat di Pulau Hinuntingan atau Pulau Kakorotan. Dari sana ia menyeberang ke Pulau Ahewarange, pulau besar, yaitu Pulau Merambit, lalu menetap di tempat yang bernama Sinoreang. Sinoreang ini letaknya 500 meter sebelah barat di Kampung Lalohe. Lalu kemudian dari Sinoreang ia mencari tempat yang lebih aman, yaitu sebuah bukit yang indah yang dikenal dengan nama Tumingan Tarumadun. Wah, ini bukit yang indah, pemandangannya sangat indah. Kalau nanti My Brosis ada kesempatan, boleh datang ke kampung halaman saya dan boleh menikmati pasir putih, lalu kemudian naik di Bukit Tarumadun dan melihat pemandangan yang luar biasa karena dari bukit situ dapat dilihat pulau-pulau yang tur dengan indah. Nah, dengan Tarumadun ini disingkat dengan Tarumadun. Bukit ini dikelilingi dengan tebing batu yang terjal, di dalamnya terdapat gua yang sangat strategis sebagai tempat persembunyian. Sejak zaman Sinyo sampai dengan Sumawerambun, generasi ke-9, bukit ini menjadi tempat persembunyian. Sedangkan untuk bercocok tanam, waktu itu masyarakat mendirikan pondok kecil. Mereka mendirikannya di tempat yang namanya Sinorean, Wulau, dan Rapelo. Nah, di dekat ketiga tempat ini kira-kira 150 meter itu ada mata air Papaelo terletak di sekitar Rapelo. Nah, Rapitan, tokoh pendiri Kampung Lalohe, adalah generasi ke-15 dari Sinyo atau generasi ke-6 dari Sumawerambun. Dia dilahirkan di bukit itu, di Tarumadun, dan akhirnya menjadikan Tarumadun sebagai benteng pertahanan. Nah, menurut catatan silsilah dalam buku silsilah penduduk Kampung Lalohe, dari Sinyo sampai dengan Sumawerambun ada 9 generasi. Dari Sumawerambun sampai dengan Rapitan, tokoh pendiri atau Ratu Monua pertama Kampung Lalohe, itu ada 6 generasi. Dan dari Rapitan sampai dengan Ratu Tamba sekarang, yaitu Bapak Richard Brown Sanda, ada 10 generasi. Nah, begini silsilahnya. Dari Sinyo sampai dengan Sumawerambun, itu ada Kunusinti, ada Lando, ada Yom Culangi, ada Mangapanusa, ada Yulangunusa, ada Tagatine, kemudian Yapiten, kemudian Warembanua, kemudian Sumawerambun. Ada 9 generasi. Lalu kemudian dari Sumawerambun sampai dengan Rapitan, itu ada Wentan, kemudian Liwawo, Yaere, Rapitan 1, Warungwanua, lalu kemudian Rapitan 2. Itulah Rapitan yang menjadi pendiri desa Lalue dan juga Ratumbanua yang pertama. Nah, dari Rapitan sampai dengan Richard Leun Sanda, Ratu Tamba saat ini, itu ada Maraa, ada Ratu Banua Mananggo, ada Ratu Banua Lanta 1, ada Ratu Banua Laliboso, ada Urain Ngundu, ada Lare, ada Ngelo, ada Ratu Banua Junus Lantaka, dan Ratu Banua Rut Lantaka, itu oma saya. Kemudian ada Ratu Banua atau Ratu Tamba Richard Leun Sanda. Nah, sekarang My Brosis di Laluhe sudah ada Ratu Banua yang baru, yaitu Ratu Banua Donald Alian. Jadi secara keseluruhan silsilah dari Sinyo sampai dengan Ratu Banua terakhir yaitu Bapak Donald Halian itu ada 26 generasi. Kalau dihitung sampai di garis saya ya di kampung penduduk Kampung Laluhe itu sudah ada 27 sampai 28 generasi. Nah, My Brosis, sekarang Kepulauan Nanusa sudah dipenuhi penduduknya dan sudah terbagi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Nanusa dan Kecamatan BCA, Miangas.
Terdiri dari 9 desa, namun secara adat ada 6 kampung yang memiliki 6 Ratun Banua, lengkap dengan perangkat adatnya. Dan satu Ratun Tampa yang berkedudukan di Laloe. Di Laloe sendiri saat ini, yang menjadi Ratun Banua adalah Bapak Donald Halian. Inang Wanua, ada Ibu Sinca Panggulu, dan Ratun Tampa, Bapak Nani saya. Oke, Mabrosis, semoga video ini bermanfaat dan memacu kita sebagai anak bangsa. Lebih khusus, saudara-saudara saya yang dari Lalohe, untuk belajar memahami dan mencintai sejarah bangsa, lebih khusus sejarah daerah kita, sehingga kita juga dapat melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Salam Jasmira, God bless.